Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Arsono, kelas 1A reguler pagi, D3 Elektronika Politeknik Harapan Bersama Tegal, dengan NIM 20010016. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang konsep dasar hardware komputer. Yang pertama, arsitek komputer. Tidak ada suatu ketentuan khusus tentang bagaimana seharusnya struktur sistem sebuah komputer. Setiap ahli dan desainer arsitek komputer memiliki pandangannya masing-masing. Akan tetapi, untuk mempermudah kita memahami komponen dan fungsi masing-masing komponen hardware komputer, kita perlu memiliki pengertian umum tentang struktur sistem komputer. Poin kedua adalah hardware komputer. Hardware pada sistem komputer terbagi atas 3 bagian utama, yaitu poin A, input unit, merupakan bagian dari perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data dan lain-lain sebagainya ke dalam komputer. Perangkat input unit diantara lain keyboard, mouse, media storage seperti HDD, CD, DVD, FDD, dan lain-lain, scanner, monitor touchscreen, pen light, dan masih banyak lagi. Poin B, processing unit. Processing unit ini disebut juga CPU, Central Processing Unit, yang merupakan jantung dari komputer, melakukan pekerjaan utama seperti proses perhitungan, logika, kontrol, pengaturan hubungan kinerja antar komponen, serta mengalokasikan tempat penyimpanan sementara maupun permanen. Perangkat utamanya berupa prosesor dan chipset yang biasanya terdapat pada mainboard. Processing unit dibagi menjadi 3, arithmetic dan logical unit, control unit, dan main storage. Arithmetic dan logical unit tugas utamanya adalah melakukan perhitungan bersifat arithmetic serta melakukan keputusan dari operasi logika dan bit manipulation sesuai dengan instruksi program. Yang kedua, control unit berfungsi sebagai pengatur dan pengendali semua peralatan yang ada pada sistem komputer, serta mengatur kapan alat input unit menerima data dan kapan alat output menampilkan di monitor atau instruction cycle. Yang ketiga, main storage atau main memory. Main memory ini merupakan tempat atau media yang digunakan untuk menyimpan data yang akan atau yang sedang diolah oleh sistem komputer. Main memory sendiri dibagi atas 2 bagian, yaitu ROM dan RAM. ROM atau Read Only Memory merupakan memori permanen yang terdapat pada sistem komputer yang sudah disusun dan dibuat oleh pabrik dan biasanya tidak untuk dirubah oleh user komputer. ROM terdiri dari program pokok untuk konfigurasi sistem komputer seperti BIOS, BASIC, dan Bootstrap Loader. Sinyal di dalam ROM ini yang mengatur segala tugas CPU saat komputer mulai diaktifkan atau dihidupkan. RAM atau Random Access Memory, semua data yang dimasukkan melalui alat input pada setiap aplikasi akan dimasukkan terlebih dulu ke RAM. Data-data yang terdapat dalam RAM ini hanya bersifat sementara. Apabila komputer dimatikan, maka data tersebut akan hilang. Poin ketiga dari komponen hardware komputer adalah output unit, merupakan perangkat keras yang berfungsi untuk menyajikan hasil output dari proses yang sedang bekerja pada komputer. Bentuk dari peralatan output diantara lain monitor, printer, proyektor, speaker, dan lain-lain. Untuk merakit komputer, minimal kita memerlukan bahan yang harus disiapkan, antara lain casing dan power supply, mainboard, prosesor, memori atau RAM, VGA atau video graphic adapter, hard disk, monitor,
keyboard, kabel data dan kabel power, mouse, speaker jika diperlukan, dan disesuaikan oleh kebutuhan komputer masing-masing. Berikut adalah gambaran dari CPU menuju input device, CPU menuju output device, storage device menuju CPU, peripheral menuju CPU. Untuk di input device ada keyboard, ada mouse, joystick, trackball, light pen, scanner, image scanner, barcode reader biasanya untuk di mall-mall, digitizer, voice recognition, touchscreen, video player, kamera, dan masih banyak lagi. Output unit adalah ada speaker, monitor, printer, proyektor, dan masih banyak lagi ya. Storage device ada FDD, HDD, CD, DVD, flash disk, zip drive atau magnetic tape, MMC, SD, dan masih banyak lagi. Untuk peripheral sendiri ada network card, modem, MIDI card, TV card, dan lain-lain. Untuk CPU-nya sendiri ada prosesor, chipset atau ICH, RAM, dan ROM. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.